Siap ya, Bu Jul? Daya aman, kalau rekaman aman. Selamat pagi, Bu Juliana. Pagi Bu Elia. Bagaimana kabar Bu Juliana pagi ini? Baik Bu. Ibu kabarnya gimana nih? Ya, alhamdulillah Bu, sehat. Baiklah, katanya Ibu hari ini mau di coaching ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Iya, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Bangun. Ya, di sini saya akan jadi observer Ibu ya. Saya akan ngamati nih dan nilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah harusnya sesuai menggunakan alur Tirta ya Bu ya? Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachi, dan bagaimana nih nanti coachingnya menanggapi atau menjawab pertanyaan yang dilajukan oleh Ibu. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, seperti kemitraan Bu, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi, sebelumnya saya akan memberi Ibu beberapa pertanyaan ya. Baik Bu. Dalam proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach nantinya, Bu. Baiklah, dari 3 kompetensi tadi yang Ibu sudah ucapkan, mana nih yang bakal Ibu lebih tuju untuk Ibu kembangkan secara spesifik? Saya merasa mungkin dari ketiganya saya akan kembangkan secara lebih saya akan kembangkan, tapi lebih spesifiknya yang saya kuatkan itu pada kompetensi mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present dengan mendengarkan aktif tersebut, dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach nantinya. Oke, lalu kemudian indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching agar ketercapaiannya lebih maksimal, Bu? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya, dan juga coach apakah sudah memiliki rencana aksi dan kedepannya apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan dari saya sebelum itu, semoga Ibu akan melaksanakan coaching Ibu. Ingat ya Bu ya, hal-hal yang tadi disampaikan tadi ya. Dan selamat melakukan coaching. Semoga hasilnya maksimal. Oke. Terima kasih ya Bu Juliana. Terima kasih Bu Elia. Yuk silakan dilanjutkan coachingnya Bu. Baik. Selamat pagi Pak Bangun. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bangun? Sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat juga. Gini nih Pak Bangun, katanya mau ada yang dibicarakan dengan saya pagi ini. Iya, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan, Bu, dan ceritakan berkaitan dengan rekan-rekan guru, Bu, ya, yang di sekolah. Setelah saya amati, Bu, di sekolah itu cara pembelajaran guru-guru ini, Bu, masih bagaimana, Bu, ya, masih monoton, Bu, saya perhatikan. Pembelajarannya masih menggunakan metode-metode yang lama gitu, Bu, metode konvensional, yaitu dengan ceramah, menulis, begitu setiap pembelajarannya, Bu, dan berulang.
terkadang ini juga lah yang membuat siswa-siswa itu menjadi bosan ya Bu ya, karena dengan metode ceramah-ceramah seperti itu. Yang ingin saya inginkan itu Bu, ada pembelajaran yang bervariasi gitu Bu. Apalagi kalau kita lihat seperti sekarang ini, zaman teknologi Bu ya, teknologi sudah berkembang sangat pesat. Sebagai seorang guru seharusnya kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang sekarang ini Bu. Baik Pak Bangun. Jadi Pak Bangun ingin penyampaian materinya itu bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang dengan waktu yang sedikit ini sekitar 15 sampai 20 menit itu, apa sih harapan dari Pak Bangun? Yang saya harapkan ya Bu ya, saya mengetahui Bu cara bagaimana supaya rekan-rekan guru ini ada perubahan gitu Bu. Mulai dari metode belajarnya yang konvensional, begitu juga dengan cara penyampaian materi. Itu yang ingin saya harapkan Ibu. Oh, jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang bervariatif. Bapak ingin berharap ada perubahan begitu. Misalnya dengan metode yang lebih bervariatif begitu. Intinya saya garis bawahi dari percakapan yang baru saja Bapak sampaikan ini, Bapak ingin perubahan dengan bervariasinya metode begitu ya? Ya Pak? Ya Bu. Ya. Baik. Jadi kira-kira nih Pak ya, metode atau perubahan dalam penyampaian seperti apa yang Bapak inginkan gitu? Yang bervariasi itu seperti apa kira-kira? Yang saya harapkan ya Bu ya, kalau kita perhatikan, kalau untuk guru-guru sekarang ini kan tidak asing lagi dengan pembelajaran yang namanya kuisis Bu, yang lagi marak-maraknya itu. Kita bisa membuat PowerPoint dari situ, kita bisa membuat animasi dari situ, dan masih banyak juga Bu ya, kalau kita perhatikan seperti pembelajaran yang kolaboratif kepada siswa, yang tidak membosankan bagi siswa Bu. Baik Pak. Jadi intinya penyampaian materi yang lebih bervariatif itu menurut saya tanggap dari penyampaian Bapak, kalau misalnya seperti yang Bapak kondisikan tersebut, kalau kita buat levelnya 1 sampai 10 itu, kondisi yang idealnya itu yang Bapak harapkan yang baik itu pada level berapa kira-kira Pak? Kalau kondisi sekarang ini Bu, kalau saya perhatikan di sekolah itu hampir 40% itu guru senior ya Bu ya, yang sebentar lagi ada yang tahun depan udah mau pensiun, ada yang 3 tahun lagi kan. Jadi saya bisa buat di level 4 Bu. Oh, jadi kondisi sekarang yang ada pada guru-guru rekan-rekan kerja Bapak yang ada di sekolah itu dalam kondisi level 4. Jadi kira-kira nih ya Pak, harapan Bapak, rekan-rekan Bapak itu berada dalam kondisi level berapa gitu? Yang saya harapkan Bu meningkat dari level 4 ke level 7, saya rasa udah cukup Bu. Oke, berada di level 7 ya Pak. Ya. Jadi untuk gini ya Pak, untuk mencapai level 7 tersebut nih, Bapak tadi kan mengharapkan maunya guru itu di level 7, bukan begitu ya? Jadi untuk sampai ke level 7 tersebut,
menurut Bapak nih, apa yang bisa Bapak rencanakan untuk sampai ke tujuan tersebut? Itu juga lah sebenarnya yang masih saya pikirkan kan Bu. Tapi saya akan mencoba membuat pendampingan gitu ya Bu ya, atau mentoring gitulah kepada rekan-rekan guru secara bergiliran gitu Bu. Baik Pak. Jadi Pak Bangun berencana akan mengadakan mentoring ya, atau ya seperti pendampingan secara individu seperti itu, atau ada lagi nggak selain strategi seperti ini yang bisa dilakukan? Eh, Rencana saya Bu, mungkin akan mengkonsultasikan terlebih dahulu Bu ya dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan seperti itulah Bu, tentang pembuatan media pembelajaran di sekolah Bu. Oh, baik. Jadi pilihan Bapak ada dua nih ya. Satu, yang pertama tadi melakukan mentoring. Yang kedua, hmm, Pak Bangun akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop gitu atau pelatihan. Nah, di antara kedua pilihan ini nih Pak ya, kira-kira yang nyaman, yang mungkin bagi Bapak, yang mungkin Bapak kira bisa diterapkan pada guru-guru Bapak itu, yang lebih nyamannya yang mana? Sepertinya Bu, kalau untuk situasi sekarang ini Bu ya, kalau saya amati metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu, mengingat tadi banyaknya kondisi-kondisi guru yang senior seperti yang saya utarakan tadi Bu, yang udah mau pensiun kan, ada yang 1 tahun 3 tahun tadi. Jadi mengingat akan hal itu, untuk workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak ya Bu ya, juga membutuhkan narasumber yang tepat juga dengan senior yang sudah tua lah saya bilang, dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk membimbing mereka gitu Bu. Baik. Jadi intinya di sini yang saya tangkap dari penyampaian Bapak, Pak Bangun lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop, karena workshop membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi untuk metode mentoring ini kira-kira nih Pak ya, menurut Bapak, Bapak bisa melaksanakannya? Kalau untuk pelaksanaannya Bu, secepat mungkin akan saya laksanakan, mengingat minggu-minggu ini juga adalah awal pembelajaran tahun pembelajaran Bu. Oh, baik. Minggu depan ya Pak ya. Iya. Jadi rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut secepatnya minggu depan. Baik. Nah, adakah kira-kira nanti yang bisa membantu Bapak dalam pelaksanaannya, atau semacam komitmen gitu, atau bantuan dari orang lain gitu? Ada nggak Pak? Kalau bantuan Bu, ada Bu ya, ada 2 orang guru yang memang sudah pengalaman dalam IT, terutama guru TIK Bu, seperti Pak Pinem dengan Pak Ginting. Oh, baik Pak. Jadi Pak Bangun akan melakukan kolaborasi dengan guru yang lebih mahir misalnya Pak Pinem dan Bapak siapa tadi Pak? Pak Ginting. Bapak Ginting. Oke, jadi Iya. Bapak Bangun atau Bapak Ginting yang akan membantu Bapak. Baik. Nih, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini nih Pak. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, dari cerita-ceritanya Pak Bangun hari ini, apa nih Pak
yang sudah Bapak dapatkan dalam percakapan kita ini? Dari perbincangan kita ya Bu ya, walaupun singkat, saya mendapatkan bagaimana cara ya Bu ya membantu guru-guru untuk mengubah proses pembelajarannya Bu, yang tadi konvensional menjadi pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan zaman saat ini. Jadi itu sudah terserahkan ya Pak ya. Nah, saya tidak sabar nih Pak mendengarkan cerita Bapak. Apakah Bapak sudah berhasil melaksanakan rencana Bapak? Nah, jadi untuk itu saya ingin di pertemuan kita berikutnya nanti Bapak menceritakan kepada saya bagaimana rencana Bapak dan apakah sudah berhasil dengan baik atau bagaimana. Nah, terima kasih nih Pak ya sudah memiliki kesempatan berbincang dengan saya pada kali ini. Ya, terima kasih kembali Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Bangun. Bu El masih mute Bu. Baiklah Ibu Juliana, alhamdulillah ya. Coachingnya udah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching kan sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian daripada yang ingin Ibu lakukan. Apa sih yang udah kira-kira Ibu Juliana lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, sesuai dengan saya sudah mendapatkan hasilnya sesuai dengan alur Tirta. Jadi tadi saya sudah menanyakan tujuannya, baru mengidentifikasi permasalahannya, baru menanyakan pertanyaan berbobot dan menanyakan rencana aksi yang dilakukan coach nantinya setelah selesainya proses coaching ini. Baru saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Gitu Bu. Menurut saya tadi ya Bu, sebagai observer itu sudah luar biasa sekali. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Juliana sudah mengidentifikasi semua permasalahan yang ada sama Pak Bangun nih. Kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga tadi Pak Bangun ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Selain itu, coaching ini wah sudah jelas-jelas menerapkan prinsip coaching Bu. Selamat ya Bu Juliana ya. Nah sebelum kita akhiri ini saya mau bertanya Bu, satu aja. Yang sudah Ibu lakukan sesuai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi gimana itu Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan Pak Bangun tadi, saya bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi dan mengarahkan Pak Bangun atau coach saya dalam menemukan solusi dalam permasalahannya. Begitu Bu. Super sekali ya Bu Jul. Padahal tadi udah nerapkan Tirta nih ya. Di situ dia kelihatan nih kalau Bu Juliana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya juga udah lihat responnya nih sesuai yang kita harapkan dan luar biasa. Pengen kita lebih menggali lagi. Semoga berikutnya Bu kita lebih baik lagi ya dan bertemu di lain kesempatan. Oke Bu ya. Jadi saya cukupkan sekian hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi Bu Juliana. Selamat pagi Bu Elia, terima kasih juga nih Bu Elia sudah bersedia melakukan observasi terhadap coaching yang saya lakukan bersama Pak Bangun. Terima kasih ya Bu.
Oke, sama-sama Bu. Oke. Hai, gimana? Kita cek dulu.